Analis sistem, atau orang biasa menyebutnya sistem analis, merupakan suatu profesi di mana seseorang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis atau perusahaan. Analis sistem atau seorang sistem analis memegang peranan yang sangat penting dalam proses pengembangan sistem. Peranan yang sangat penting yang dimiliki merupakan tanggung jawab yang besar bagi seorang analis sistem. Dengan tanggung jawab yang besar, seorang analis sistem memiliki tugas-tugas yang tidak mudah. Tugas-tugas tersebut diantaranya mengumpulkan dan menganalisis semua dokumen, file, formulir yang digunakan pada sistem yang telah berjalan, menyusun laporan sistem yang telah berjalan dan mengevaluasi kekurangan pada sistem tersebut, merancang perbaikan pada sistem tersebut dan menyusun sistem yang baru. Menganalisis dan menyusun perkiraan biaya yang diperlukan untuk sistem yang baru, serta memberikan argumen tentang keuntungan yang dapat diperoleh dari pemakaian sistem yang baru tersebut. Mengawasi semua kegiatan, terutama yang berkaitan dengan sistem yang baru. Dengan bekal 4 keahlian dasar yang harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang analis sistem, diharapkan seorang analis sistem mampu dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan maksimal. Dari tugas-tugas yang dimiliki dengan tanggung jawab yang besar, ada 4 keahlian dasar yang harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang analis sistem. 4 keahlian dasar tersebut yaitu: yang pertama, kemampuan analis sistem. Kemampuan ini dimaksudkan agar seorang analis sistem mampu memahami perilaku organisasi beserta fungsinya. Kedua, keahlian teknis. Keahlian ini dimaksudkan untuk memahami potensi dan keterbatasan dari teknologi informasi, di mana seorang analis sistem harus mampu bekerja dengan berbagai jenis bahasa pemrograman, sistem operasi, serta perangkat yang digunakan. Ketiga, keahlian manajerial. Dimaksudkan dengan keahlian ini untuk membantu seorang analis sistem mengelola proyek, sumber daya, resiko, dan perubahan. Dan yang keempat, keahlian interpersonal. Keahlian ini digunakan untuk membantu seorang analis sistem dalam berinteraksi dengan pengguna akhir, sebagaimana halnya dengan analis, programmer, dan profesi sistem lainnya. Tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang analis sistem tidak hanya terletak pada pembuatan program komputer saja, tetapi juga pada sistem secara keseluruhan, sehingga pengetahuan yang dimiliki oleh seorang analis sistem haruslah luas, tidak hanya pada teknologi komputer, tetapi juga pada bidang aplikasi yang ditanganinya. Menjadi profesi seorang analis sistem dalam pembuatan program terbatas pada pemecahan masalah secara garis besar,
Sehingga dalam penyelesaian tugasnya, seorang analis sistem melibatkan hubungan banyak orang, tidak terbatas pada sesama analis sistem maupun programmer, tetapi juga pemakai sistem dan manajer. Menjadi seorang analis sistem tidak hanya menganalisis dan merancang sistem saja, tetapi juga menawarkan layanan dari sistem informasi, perubahan, serta memanfaatkan inovasi teknologi yang terbaru. Dalam menghadapi suatu kasus, seorang analis sistem memiliki pedoman yang harus ditaati, di mana pedoman tersebut merupakan tahapan atau langkah-langkah dalam menangani suatu masalah. Tahapan yang harus dilalui oleh seorang analis sistem dalam menyelesaikan suatu masalah, yaitu yang pertama, tahap mengidentifikasikan masalah kebutuhan user. Yang kedua, tahap melaksanakan studi kelayakan. Yang ketiga, tahap analisis dan rancang sistem. Yang keempat, tahap penerapan sistem. Dan yang kelima, tahap evaluasi dan pemeliharaan. Dengan berpedoman pada tahap-tahap tersebut dalam menyelesaikan suatu masalah, diharapkan seorang analis sistem menyelesaikan masalah dengan secara maksimal. Seorang sistem analis secara sistematis menilai bagaimana fungsi bisnis dengan cara mengamati proses input dan pengolahan data serta proses output informasi untuk membantu peningkatan proses organisasi. Dengan kata lain, seorang analis sistem berperan penting sebagai konsultan, sebagai ahli pendukung, serta sebagai agen perubahan. Oleh karena itu, seorang analis sistem harus mampu berperan sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi. Memilih karir untuk menjadi seorang analis sistem bukanlah suatu hal yang mudah untuk diraih. Bekerja sebagai seorang analis sistem perlu persiapan yang matang dan pengalaman yang luas, khususnya mengenai sistem informasi atau manajemen berbasis komputer. Namun, dengan keyakinan dan kerja keras yang tinggi, kita pasti bisa mencapainya dan mendapatkan hasil yang cemerlang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Success is my right. Sukses adalah
hak saya. Salam sukses luar biasa.